warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan memberikan video tugas besar tentang gender equality, perempuan juga bisa memimpin. Dengan saya, Chelsea Malvanantio, NIM akhir 092, dan teman saya, Laila Pangastuti dengan NIM akhir 068. Dan saya Zaki Alfaid, NIM 3 digit terakhir 218. Baik, langsung saja selanjutnya. Latar belakang yang dimiliki oleh judul ini sebenarnya adalah satu, banyaknya organisasi yang masih memandang kepemimpinan sebagai domain laki-laki. Yang kedua, perempuan yang menunjukkan karakter kepemimpinan sering dilabeli sebagai terlalu dominan atau emosional, dan adanya struktur sosial dan budaya yang membatasi perempuan untuk maju, bukan karena tidak mampu, tapi tidak diberikan ruang. Masalah ini tentu saja bukan sekedar ketidakadilan, tapi adanya kehilangan potensi besar yang dirasakan oleh perempuan. Selanjutnya, stereotip gender dalam kepemimpinan perempuan. Stereotip lama, dengan laki-laki biasanya rasional, tegas, berani mengambil resiko dan keputusan. Stereotip perempuan lemah lembut, emosional, dan tidak tegas. Fakta ini tidak ada bukti ilmiah bahwa jenis kelamin menentukan efektivitas kepemimpinan, tentu saja. Banyak perempuan menunjukkan kombinasi ketegasan dan empati yang sangat dibutuhkan saat ini di era teknologi ini. Lalu, stereotip bukan sekedar realita, tapi stereotip bukan realita, tapi konstruksi sosial yang bisa diubah oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada tantangan yang dihadapi perempuan. Yang pertama, adanya pembagian antara feminin atau maskulin, peranan manusia akibat dari determinasi biologi yang mengakibatkan proses pembatasan terhadap hak-hak perempuan. Adanya pembagian peran atau pupuk domestik yang berawal dari pemikiran peran perempuan adalah di rumah, sehingga adanya pembagian antara fungsi produktif dan reproduktif antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, adanya konsep beban kerja ganda, yaitu kerja dan mengurus anak, yang membuat pemikiran bahwa tugas utama perempuan adalah di rumah sebagai ibu rumah tangga. Yang terakhir adalah adanya pemikiran bahwa peran dan fungsi perempuan dalam masyarakat adalah bersifat sekunder. Lalu ada perbedaan gaya kepemimpinan. Saya mengambil dari jurnal, yaitu yang mengukuhkan bahwa tentang perbedaan cara kerja dari pemimpin wanita dan pria. Yang pertama, cara kerja perempuan yaitu detail, sistematis, kaku, mudah marah, dan mudah memberikan tugas pada bawahan. Yang laki-laki yaitu tidak detail, lebih banyak percaya diri, pada bawahan, emosi lebih stabil. Yang kedua ini adalah pembeda dari gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah data statistik global dan Indonesia. Hanya 29% posisi manajerial di dunia dipegang oleh perempuan, dan hanya 8,2% CEO di perusahaan Fortune 500 adalah perempuan. Diperlukan waktu 131 tahun untuk menutup kesenjangan gender global. 11% CEO perusahaan besar di Indonesia adalah perempuan. 34% posisi manajerial di Indonesia diisi oleh perempuan di semua sektor. Next. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ialah pentingnya kesetaraan gender dalam ruang kerja.
tidak hanya menjadi isu keadilan, tapi juga menyangkut optimalisasi potensi manusia secara menyeluruh. Masih adanya stereotip bahwa kepemimpinan adalah dominan laki-laki, serta pembagian peran publik dan domestik yang kaku telah membatasi ruang gerak perempuan untuk berkembang. Padahal tidak ada bukti ilmiah bahwa jenis kelamin menentukan efektivitas dalam memimpin. Data global menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan masih sangat rendah, baik di tingkat dunia maupun di Indonesia. Hanya 8,2% CEO Fortune 500 adalah perempuan, dan di Indonesia hanya 11% dari pemimpin besar adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih menjadi tantangan nyata yang harus diatasi. Untuk mewujudkan kesetaraan yang lebih baik, diperlukan perubahan paradigma melalui pendidikan, penghapusan stereotip sosial, pemberdayaan perempuan, dan kolaborasi antara semua pihak. Kesetaraan gender bukan hanya milik perempuan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang akan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, kita tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Selesai sudah presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Chelsea Malvanantio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.